semua, perkenalkan nama saya Evana Yulviania Tinte. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan NIM 1914 2010 204. Pada saat ini saya bersama dengan teman-teman saya akan memaparkan materi kami mengenai ARDS. Selamat menonton. Kita masuk dalam definisi. ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome merupakan sindrom yang ditandai oleh peningkatan permeabilitas membran alveolar kapiler terhadap air, larutan dan protein plasma disertai kerusakan alveolar, difusi dan akumulasi cairan dalam parenkim paru yang mengandung protein. Etiologi: yang pertama depresi sistem saraf pusat, yang kedua kelainan primer neurologis, yang ketiga efusi pleura, hemotoraks dan pneumotoraks, yang keempat trauma, yang kelima penyakit akut paru. Kita masuk dalam pathway. Di sini teman-teman bisa lihat di layar handphone teman-teman. Kami sudah memaparkan pathway. Kemudian kita masuk dalam manifestasi klinis. Gejala klinis utama pada kasus ARDS adalah yang pertama, penurunan kesadaran mental, yang kedua dyspnea serta takipnea yang berat akibat hipoksemia, yang ketiga terdapat retraksi interoksa, yang keempat sianosis, yang kelima hipoksemia, yang keenam auskultasi paru, ronti basah, crackles, wheezing, dan yang terakhir hipotensi. Kita masuk dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian primer. Di dalam pengkajian primer ini ada 5 yang harus dikaji. Yang pertama airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Sedangkan pengkajian sekunder, yang pertama ada identitas pasien, yang kedua riwayat penyakit sekarang, yang ketiga riwayat penyakit dahulu, dan yang terakhir pemeriksaan fisik. Kita masuk dalam diagnosa keperawatan. Di sini kami kelompok mengangkat 2 diagnosa. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan sindrom hipoventilasi terdapat dalam buku SDKI D.0005. Dan yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi terdapat dalam buku SDKI D.0003. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang lain. Hai semua, perkenalkan nama saya Aprilia Tatura, mahasiswa semester 7 dari Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang intervensi keperawatan. Nah, diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan sindrom hipoventilasi. Tujuan dan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, maka masalah ketidakefektifan pola napas teratasi dengan kriteria hasil yaitu yang pertama ventilasi semenit meningkat, kapasitas vital meningkat, yang ketiga diameter toraks arterior posterior meningkat, yang keempat tekanan ekspirasi meningkat, yang kelima tekanan inspirasi meningkat, yang keenam pernafasan cuping hidung menurun, yang ketujuh frekuensi napas membaik. Intervensi keperawatannya yaitu manajemen jalan nafas, observasi yaitu yang pertama monitor pola napas, monitor bunyi nafas tambahan, yang ketiga monitor sputum atau jumlah warna aroma. Selanjutnya terapeutik. Nah, yaitu yang pertama pertahankan kepetanan jalan nafas, posisikan semi Fowler atau Fowler. Yang ketiga lakukan fisioterapi dada jika perlu. Yang keempat lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. Selanjutnya berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak terkontraindikasi. Yang kedua, ajarkan teknik batuk efektif. Nah, kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian bronchodilator, ekspetor, mukulitik jika perlu. Nah, diagnosa yang kedua
yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi. Nah, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka diharapkan gangguan pertukaran gas teratasi dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama, tingkat kesadaran meningkat, yang kedua, display menurun, yang ketiga, bunyi jalan nafas tambahan menurun, yang keempat, gelisah menurun. Nah, intervensi keperawatannya yaitu pemantauan respirasi. Observasi, yaitu yang pertama monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas. Yang kedua monitor pola nafas. Yang ketiga monitor kemampuan batuk efektif. Yang keempat monitor adanya produksi sputum. Yang kelima monitor adanya sumbatan jalan nafas, palpasi kemitrisan ekspansi paru, akultasi bunyi nafas. Yang keenam monitor saturasi oksigen. Yang ketujuh monitor nilai AGD. Yang ke-8 monitor hasil X-ray toraks. Nah, terapeutik yaitu yang pertama, atur intervensi waktu pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dan yang terakhir dokumentasikan hasil pemantauan. Nah, edukasi yaitu yang pertama, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, yang terakhir informasikan hasil pemantauan jika perlu. Halo guys, perkenalkan nama saya Axel Tumanduk dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang jurnal yang kami angkat, yaitu jenis-jenis terapi komplementer dalam menurunkan gangguan pernafasan yang mendekati gejala pasien ARDS COVID-19 yang dikeluarkan pada Februari 2022, dan jenis penelitian yaitu rancangan scoping review, dan hasil penelitian yaitu menggunakan komplementer terapi pada pasien ARDS COVID-19 dalam mengurangi gangguan pernafasan. Terima kasih. Inilah pemaparan materi dari kami, kelompok ARDS, dan apabila ada kesalahan kata mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, mari bergabung bersama kami, khususnya Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.